Belum dapat MTQ. Belum dapat Pak, masih jam berapa? Ini kelas 12 kan? Iya. Kan mau ujian ini ya? Iya. Iya. Jadi Bapak yang semangat karena sebentar lagi kan ujian. Jadi kita akhir-akhir ini akhir kelas 12 ini ya. Pokoknya semangatlah. Apa yang diperintahkan ya ikuti saja ya, taati peraturan. Siapa? Sebelumnya saya akan dulu. Siapa yang akan dari ini? Ahmad Tayyib. Hadir, alhamdulillah. Nurul Anam. Hadir. Ahmad Sidik. Hadir. Itu apa ini? Yang mana anaknya ini? Boleh Pak, bawa suara Nomor biasa. Itu. Rizal Akmal. Hadir. Mana? Jadi sama Pak. Tidur Pak. Itu. Oh itu ya yang di belakang itu. Ya. Ya alhamdulillah. Gafin Musyarof. Sakit ya. Alhamdulillah. Jadi kita diberikan kesehatan ya kakak ya. Alhamdulillah juga. Pelajaran ini kan ngomong-ngomongkan tentang mematuhi peraturan. Jadi suatu peraturan itu merupakan suatu perintah. Perintah itu apa? Perintah dalam secara globalnya itu adalah suatu perkara yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk apa? Kenapa kok si atasan itu melakukan kepada bawahan supaya untuk dilakukan? Itu secara umum perintahnya. Dan di sini kan kita membahas amar itu tadi secara ya yaitu dari atasan ke bawahan supaya untuk dilakukan. Dan nahi itu juga sama, tapi bedanya kebalikan dari amar tadi dan perintah. Dan nahi ini merupakan suatu larangan. Ada yang tahu apa itu nahi? Perintah untuk tidak melakukan Pak. Perintah untuk tidak melakukan. Oh gitu ya. biasanya Benar. Larangan dari atasan ke bawah supaya aku tidak melakukan. Jadi yang kita pelajari dari ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang terus yang bayar kas Pak. Ini anggap saja perlihatkan ya. Itu kayaknya ada stiker gitu. Nah ini amar ma'ruf nahi munkar. Jadi apa itu amar ma'ruf? Kan ini memang kita adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi apa itu amar? Amar adalah suatu istilah perintah. Yaitu benar. Kaitannya itu apa tadi serangan kepada jelas di maksudnya kayak kemudian ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ada yang tahu maksud ma'ruf? sesuatu yang telah diketahui dalam arti kebaikan. Itu dia. Semoga terkenal dalam arti kebaikan. Ma'rufun dari kata apa tadi? Ma'rufun dari kata Ma'rufun. oh, kebaikan ya. Jadi di sini adalah perintah untuk melakukan kebaikan supaya untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah nahi. Di sini ada yang tahu apa itu nahi? Apa? Sebuah
larangan ya. Sebuah ya benar, sebuah larangan. Sebuah larangan. Kemudian mungkar. Ada yang tahu mungkar? Sesuatu yang belum diketahui tindak-tanduknya Ya. di kemungkaran. Apa? Sesuatu yang belum diketahui tindak-tanduknya. Ya, itu dia. Dalam arti kesalahan. Ya. Enggak saja di sini kesalahan. Kesalahan. Karena kesalahan belum ada di labelnya tadi. Kemudian adalah kemudian seperti dalam apa itu di Quran itu dikatakan dalam surah Al-Imran ayat 104. Di sini ada sudah hafal surat Al-Imran ayat 104? Yang itu loh yang walakum itu loh. Hah? Belum. Silakan yang apa itu? Yang baju merah itu. Siapa namanya itu? KSMI. Siapa? Muhammad. Ya, itu Muhammad itu silakan dibaca itu KS-nya. Walakum itu. Terus itu dibaca itu. Waulai kaum muflihun. Nah, itu kan dasar ayatnya itu surat Al-Imran itu. Amar ma'ruf nahi munkar diposisikan sebagai instrumen sosial keagamaan yang memiliki legitimasi langsung dari Al-Quran dan hadis. Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban tersebut bersifat kifayah. Jadi ketika pemerintah itu melakukan atau memerintah suatu perkara kebaikan, itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu ketika salah satu dari suatu kelompok itu melakukan, maka kewajiban dari kelompok-kelompok tersebut itu gugur. Jadi satu perwakilan saja. Berbeda kalau fardu ain. Jadi kalau fardu ain itu apa? Ada yang tahu fardu ain? Tidak tahu. Kalau fardu ain itu adalah semuanya itu ketatapan kewajiban tersebut. Tatapan apa Pak? Ketatapan itu dikenai kewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, masing-masing dari satuan kelompok tersebut. Kemudian yang menuntut adanya sekelompok umat yang secara sadar terorganisir dan berilmu menjalankan fungsi kontrol dalam masyarakat. Dengan demikian, amar ma'ruf nahi munkar bukan sekedar tindakan individual spontan, melainkan tanggung jawab kolektif. Nah ini amar ma'ruf itu tanggung jawab kolektif yang membutuhkan kompetensi, keilmuan dan kesadaran sosial. Jadi ketika kita itu melakukan suatu perkara yang kita anggap baik, itu kita diberi tanggung jawab yang secara kolektif, secara individual untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Jadi kita mengajar itu kan dalam artian kan perintah ya. Perintah mengajar kebaikan, contohnya Mas Kois mengajar untuk bersemangat untuk membaca Al-Quran itu kebaikan, dan jangan untuk melarang, dan melarang untuk berbuat bohongan, itu juga tanggung jawab yang kolektif. Kemudian hadis yang di bawahnya itu juga menjelaskan tentang tingkat nahi munkar. Seperti yang bunyinya begini. Man ra'akum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa'ilamnya saksi, tapi bisa begini. Fa'ilamnya saksi, tapi qalbihi wa dzalika kafir. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah ketika
dengan cara bertahap. Maksudnya bertahap itu bagaimana? Jadi dalam hadis tersebut itu dikatakan ketika kamu melakukan suatu perkara yang jelek atau dalam artian yang luka, itu ketika kita melakukan untuk memerintah menjauhi perkara tersebut, maka harus bertahap. Seperti ketika kita tidak bisa dengan lisan, maka naik lagi ke tangan. Ketika kamu tidak bisa dengan tangan, maka harus bergerak dengan kaki. Maksudnya apa? Nah, tingkatan tangan itu dimaknai sebagai penggunaan otoritas yang sah. Dalam artian apa? Otoritas yang sah seperti lembaga, pemimpin, atau aturan tersebut. Dan maksudnya di mana? Nah, ketika kita diposisikan sebagai pemimpin, maka kita ini harus melakukan apa-apa yang menjadi tugas pemimpin, seperti mengayomi bawahan atau apalah itu apa yang dilakukan pemimpin secara umum itu. Yang penting kebaikan. Kemudian tingkatan lisan itu adalah menekankan komunikasi persuasif dan etis. Jadi dalam lisan ya, ketika tidak bisa dengan tangan maka dengan lisan. Lisan ini menjaga lisan untuk tidak berbuat yang jelek tadi. Dengan hati ini menjadi bentuk minimal ketika tidak terdapat kemampuan dan potensi yang lebih besar. Urutan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek maslahat dan mafsadah dalam setiap tingkatan dakwah. Jadi ketika kita mengajak untuk melakukan suatu perkara kan itu tidak bisa langsung, ya. Itu kan tidak bisa langsung, jadi harus bertahap. Seperti tadi ada cerita yang terkenal. Jadi ada ngaji tadi. Nah, ini saya ceritakan lagi. Itu ada orang Arabi. Arabi itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Bertanya, wahai Rasul, saya ini dalam keadaan rusak. Kemudian Rasul menjawab, rusak dalam hal apa? Kemudian Rasul tersebut, Arabi tersebut itu menjawab pertanyaan dari Rasul tersebut. Saya itu telah melakukan hubungan suami istri pada siang bulan Ramadan. Jadi ketika kita zina di bulan Ramadan, itu kan kita mendapat apa namanya? Namanya apa? Ya itu. Ya itu. Kemudian Rasulullah kok menanya lagi kepada seorang Arabi tadi. Apakah kamu memiliki uang untuk membebaskan budak? Kemudian Arabi tadi menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada seorang Arabi tersebut, apakah kamu mampu untuk berpuasa? Jawaban Arabi tersebut, tidak, saya tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian panjang cerita, setelah kemudian tersebut Rasulullah didatangi oleh seorang yang membawa sebuah keranjang. Dan keranjang tersebut itu isinya adalah kurma. Ada yang tahu kurma? Nah itu kurma Arab itu, tahu kan? Kurma itu. Yang coklat tuh Pak? Yang coklat. Apa? Yang warnanya coklat tuh Pak? Oh ya, itu yang warnanya coklat itu, kurma itu. Kemudian jadi gini, Arabi ini saya ada sebuah keranjang yang isinya kurma. Jadi ini saja yang berkami sedekah pada orang yang tidak mampu. Dan kemudian Arabi tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah. Bukankah kita itu termasuk orang yang fakir? Kemudian Rasulullah bersenyum atau guyu gitu loh, tertawa. Kita juga termasuk orang yang fakir, tapi kan ada yang
berpikir daripada kita. Jadi kesimpulannya, Rasulullah itu sangat bersabar dalam mengarahkan atau menuntut orang untuk ketika dalam berbuat salah. Contohnya tadi kan kita dalam umumnya itu kan kalau kita membuat dosa, contohnya tadi ketika kita berkumpul atau berjemaah di siang dari bulan Ramadan, kita ya sudah, kamu sudah kok membebaskan budak, kalau tidak mampu ya masa, bukan? Nah, ya itu kafarat itu. Betapa sabarnya beliau dalam mengandani orang untuk bersabar. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlalu mohon maaf karena dari itu terbukti. Nah, itu sudah